Hari ini Ibu akan membuat empek khasnya Palembang, khasnya kota kelahiran Ibu. Tapi kita buat tanpa menggunakan ikan. Ibu akan buat empek pistel. Jadi pempek pistel yang Ibu akan buat. Nah, bahan isian yang di sini yang diperlukan yang pastinya, karena pempek pistel itu identik dengan isi dari pepaya muda atau kates muda. Jadi Ibu sudah menyiapkan sini kates muda separuh, ukuran sedang tapi Ibu bagi dua, dan kemudian kita parut. Kemudian menggunakan udang kering, bawang merah 1, bawang putih, kemudian juga lada bubuk. Bagi yang suka boleh menggunakan lada bubuk, tapi di sini Ibu akan men-skip. Kita masukkan bumbunya, kita tumis sampai harum. Kemudian kita masukkan pepaya mudanya. Aduk. Kita tambahkan sedikit garam, gula, ataupun kaldu jamur. Yang mau pakai micin juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau di sini karena yang makan juga anak-anak, jadi kita gunakan kaldu jamur aja. Oke, kita tunggu sampai pepayanya ini berubah warna dan sedikit lembut. Sudah berubah warna seperti ini. Kelihatan ya dari awalnya gimana, sekarang seperti ini. Kita matikan kompornya, kita lanjutkan untuk membuat empek-empek. Oke, kita buat adonan pempeknya. Ini cara yang paling mudah dan saya rasa tidak mudah gagal. Jadi di sini kita sediakan tepung gandum. Pertama kita siapin dulu tepung gandumnya ya. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pakai kurang lebih 7-8 ya tepung gandum, dan sini kita bisa bagi. Terus garam, sedikit garam, karena di sini tidak memakai ikan, jadi kita bisa tambahkan juga penyedap jamur kah, mau micin kah, mau apa aja terserah. Kita tambahkan. Oke. Kemudian kita tambahkan air panas terlebih dahulu. Oke, di sini kita tambahkan air mendidih sedikit demi sedikit ya. Kita aduk dulu. Ada yang caranya ini gandumnya dimasak di atas kompor, itu ada. Tapi ini kita ambil yang praktisnya, cukup disiram aja. Dan insya Allah ini anti gagal. Airnya mesti mendidih ya. Kita tambahkan lagi. Oke, sudah seperti ini, boleh lihat. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi tadi kita gunakan 7-8 sendok makan gandum.
airnya 1 gelas penuh. Oke, sekarang kita tunggu sedikit dingin, baru kita tambahkan tepung terigunya. Maksudnya kita tambahkan tepung sagunya atau tepung kanjinya ya. Baiklah, selanjutnya kalau dia udah sedikit mending, sedikit sejuk, kita tambahkan tepung sagu, ataupun di sini nggak ada, bukan nggak ada sih, jarang ditemukan tepung sagu, jadi kita menggunakan tepung ubi kayu. Jadi diikutin aja stepnya ya. Jadi kita tengok tadi 7 sampai 8 sendok makan terigu, kemudian ditambahkan 1 gelas air mendidih. Sekarang kita tengok nih, kita akan coba berapa sih dari 7 sampai 8 sendok makan tepung terigu itu, berapa sendok yang diperlukan tepung sagunya ya. Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tambahkan 6 terlebih dahulu menggunakan tangan ya. Tangan sudah saya bersihkan. Jadi di sini kalau misalnya baru mau buat gitu, baru mau coba-coba buat pempek, saya sarankan ya untuk memakai tepung terigu dulu, jangan langsung tepung kanji. Jadi percobaan pertama itu kalau bisa pakai tepung terigu dulu, jadi insya Allah hasilnya itu tidak akan keras ataupun terlalu alot gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa, kita kurangin tepungnya perlahan-lahan, tepung terigunya, sampailah kita akan mencoba tidak memakai tepung terigu sama sekali. Masih lembut ya, sudah ditambah 6, masih lembut. Kemudian kita tambahkan lagi, coba 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita aduk dulu ya. Oke, adonan sudah berbentuk seperti ini. Tengok, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Jadi saya rasa cukup ya, tidak perlu kita tambahkan sagu lagi. Jadi sekarang kita bentuk untuk isiannya, oke? Sambil sedikit, kemudian kita tekukkan. Nah, oke. Kita isi. Kita tutup. Oke, nampaknya seperti ini. Sebetulnya kalau misalnya pandai bikin kayak pastel udang itu, ini dikeritingin gini. Cuma karena ibu nggak pandai, jadi ibu cukup seperti ini aja ya. Yang penting kita tahu cara buatnya gitu ya. Oke, kita isi semuanya, kita buat semuanya sampai habis. Oke, tidak perlu diputer-puter dulu, tapi kalau misalnya mau diputer juga boleh. Kita puterin gini, kemudian kita nyus, kita lebarkan. Oke, oke, masukkan lagi. Di sini sedang hujan, jadi suaranya agak-agak jelas-jelas enggak ya, nggak apa-apalah. Nanti bisa ditanya kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Nih, oke, kita selesaikan dulu. Oke, sudah jadi seperti ini semuanya. Jadi tinggal kita rebus ataupun kukus ataupun digoreng langsung.
untuk membuat cukanya di sini kita perlukan adalah bawang putih. Bawang putihnya jangan sedikit ya. Bawang putihnya mesti banyak karena dia akan menimbulkan bau cuka yang memang mantap. Kemudian ada asam jawa. Di sini saya gunakan asam jawa ya, asam bukan air asam ya. Jadi saya akan masukin asamnya langsung. Tapi kalau yang biasa menggunakan air asam tidak apa-apa. Kemudian yang paling peran utama di sini adalah yang bikin semuanya sedap itu adalah tada, ini gula batok, gula khasnya orang Palembang. Yang orang Palembang pasti tahu, buat cuka itu paling enak, paling nikmat kalau gunakan gula batok. Gula kerek ataupun gula aren itu bisa, tapi dia akan lebih nikmat dan lebih sedap kalau menggunakan gula batok. Ini yang dinamakan gula batok. Tidak bisa dipungkirin, rasanya memang lebih nikmat. Jadi ibu menggunakan gula batok ini saya datangkan langsung daripada Palembang. Oke. Nah, caranya pertama kita akan merebus gula ini, tidak semuanya, tapi saya akan menggunakan mungkin segini saja gulanya, kemudian kita rebus dengan air. Oke. Satu lagi di sini, kalau buat cuka, kalau orang dulu itu biasanya tidak menggunakan asam jawa tetapi menggunakan cuka. Tapi sekarang ini cuka itu katanya sih bisa menimbulkan gigi rusak, jadi digantilah dengan asam jawa. Oke, kita masukin semua. Dan juga ada tongcai dulu. Tongcai itu untuk nyedapin cukanya juga. Tongcai itu kayak udang kering rasanya ya, rasanya warna coklat deh gitu. Tapi tidak pakai itu juga nggak apa-apa sih. Kita tengok pasti sedap ya. Ini cabenya disesuaikan dengan selera kalian. Kalau misalnya mau pedas. Di sini disaranin memang di blender ya. Tidak ada satuan. Oke. Pedas nggak sih nih? Oke, kita blender semuanya. Oke. Di sini sudah nampak empek-empeknya udah mengapung. Tuh. Oke. Udah kan? Jadi kalian tinggal ikutin aja step-step yang dilakukan ibu ya. Sekarang kita angkat. Terus kita tiriskan dulu, kita dinginkan, oke? Kita sudah masukkan air dengan gula. Kita tunggu gulanya cair dulu, nanti baru kita masukkan bumbu halusnya ya. Di sini saya sudah siapkan ini cabai dan bawang putih yang sudah halus. Oke. Kita tunggu sampai cair. Mendidih ya. Tuh. Warnanya aja beda gula batok dengan gula yang lain. Jadi di sini kita tambahin garam sedikit aja. Saya tidak sarankan untuk tambahkan penyedap karena dia akan menghilangkan rasa asli dari cuka itu. Jadi cukup menggunakan ini aja itu udah memang akan sedap dengan sendirinya. Sudah begini kita masukkan bumbu halusnya. Oke. Masukkan bumbu halusnya. Kita aduk. Kita tunggu sampai mendidih kembali ya. Kemudian masukkan asam sebanyak ini. Saya tidak masukin air asam tapi asamnya langsung. Kita tunggu sampai semuanya tercampur rata, kemudian mendidih dan siap untuk dimakan bersama empek-empeknya. Oke. Style Palembang tanpa ikan. Selamat mencoba.